Shalom, mari kita masuk lebih dalam lagi, kita mau menyembah Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang mengenal setiap kami Tuhan. Engkau tahu setiap isi hati kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami percayakan hidup kami Tuhan ada dalam tangan-Mu Tuhan. Ada dalam rencana-Mu Bapa. Orabaya shanda karalabaya she. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia
setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti rencanamu dalam hidup kami. Kami mau mengikuti panggilanmu, panggilanmu dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu yang memulihkan kami, yang membebaskan kami, Tuhan, mengubahkan hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shiralabayadalamaya shane, Shiralabayadalamaya namo. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost,
was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, thank you for your love. Thank you for your grace. Kami bersyukur Tuhan. We thank you Lord. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan, yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, sungguh Engkau dahsyat Tuhan dalam hidup kami Bapa. Ini kami Tuhan, berkati Tuhan Yesus setiap umat-Mu yang mendengarkan pujian. Biarlah mereka diberikan kekuatan yang baru, yang daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang sebentar kami dengar Tuhan, itu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Bukan buat kami sendiri Tuhan, tapi biarlah kasih-Mu Tuhan dapat kami bagikan Tuhan, mulai hidup kami Tuhan, buat sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo Jemaat HCJ semuanya, saya terus berdoa supaya saudara dan kita semua bisa terus dalam perlindungan Tuhan melewati semua masa-masa ini. Saya berdoa supaya saudara tetap semangat, tetap mencintai Tuhan dan bisa melihat banyak hal muncul yang baik dalam hidup kita. Nah, hari ini saya mau share tentang distraction. Oke, nah dalam kita ikut Tuhan, siapapun termasuk rasul-rasul, bahkan termasuk Tuhan Yesus, waktu dia hidup di dunia, pasti mengalami distraction, gangguan, pengalihan perhatian, masalah yang membuat konsentrasi kita teralih, perhatian kita teralih. Dalam kita semua ikut Tuhan, pasti ada masa-masa di mana kita naik, turun, jatuh, bangun, gak ada yang mulus, gak ada yang semua mulus. Kecewa, dan juga hal-hal lain. Karena itu Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam sepanjang perjalanan ini, saudara dan saya harus terus menjaga hati. Kenapa? Karena distraction akan selalu muncul dalam hidup ini. Masalah akan selalu datang dan pergi dalam hidup saudara dan saya. Nah, tapi seringkali gangguan-gangguan ini pun Tuhan pakai untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan belum jadi yang terpenting dalam hidup saudara dan saya. Seringkali lewat masalah Tuhan mau menyadarkan kita bahwa begini, kita belum betul-betul menyembah Tuhan loh. Bahkan dia mau menyadarkan kita bahwa gini, hey, aku belum jadi Tuhan dalam hidupmu. Mungkin begitu. Kita mungkin bilang, tapi saya sudah Yesus banget, saya sudah ke gereja. Walaupun sudah ke gereja, walaupun sudah pelayanan, mau berapa lama pun, coba cek hatimu. Distraction Tuhan pakai untuk menyadarkan kita bahwa di hati kita ada sesuatu yang lain. Yang dibilang begini, idols of the heart. Itu yang saya mau sebut begitu. Berhala-berhala di hati kita, Tuhan-Tuhan lain di hati kita. Apa sih berhala? Apa sih idols? Apa sih yang saya bilang Tuhan-Tuhan lain ini? Idols atau berhala adalah begini, segala sesuatu yang kita andalkan, segala sesuatu yang kita cintai, segala sesuatu yang membuat kita bahagia, segala sesuatu yang membuat kita sedih lebih dari Tuhan. Saya ulang, idols, berhala,
Tuhan-Tuhan lain di hati kita adalah gini, segala sesuatu yang kita andalkan, kita cintai, membuat kita bahagia, membuat kita sedih, lebih daripada Tuhan. Nah, ini ada beberapa kuesioner yang coba saudara renungkan bersama-sama, nanti saudara bisa diskusikan dalam komunitas saudara, untuk mengenali idols apa yang ada di hati kita. Karena dari sinilah muncul distraction itu. Dari sinilah sumbernya distraction dalam hidup kita. Oke? Yang pertama, apa yang membuat saya merasa berharga? Apa yang paling membuat saya merasa berharga? Coba renungkan baik-baik. Yang kedua, apa yang paling membuat saya merasa bahagia? Tadi saya berharga kalau saya dipuji orang. Kalau nggak dipuji, kecewa. Kalau pelayanan nggak dipuji, kecewa. Atau apa yang paling membuat saya merasa bahagia dalam hidup ini? Apa? Ada yang ini, saya merasa paling bahagia, kemarin saya lihat TV, dia merasa paling bahagia kalau saya dapat undian sekian miliar. Oke, ternyata belum Tuhan juga yang palingnya. Yang paling membuat kita bahagia belum tentu Tuhan loh ternyata. Yang ketiga, apa yang paling penting buat saya? Apa yang paling penting buat saudara dalam hidup ini? Yang keempat, apa yang paling saya takuti dalam hidup ini? Apa yang saya paling takuti? Apa yang paling saya hormati dalam hidup ini? Kita pelayanan bisa terlambat, ke gereja bisa terlambat, tapi ketemu orang tertentu kita tidak mungkin terlambat. Kenapa? Dia yang lebih kita takuti, dia yang lebih kita hormati, lebih daripada Tuhan. Pertanyaan kelima, kehilangan apa yang bisa membuat saya tidak semangat hidup lagi? Ada nggak dalam hidup saudara, kalau saudara kehilangan hal ini karena saudara begitu mencintainya, maka saudara tidak semangat hidup lagi, bahkan mungkin tidak mau melayani Tuhan lagi, ngambek sama Tuhan. Ya kan? Ada nggak kehilangan apa? Maaf, amit-amit. Tapi misalnya ini, anak, pasangan, orang tua, atau apa yang membuat kita kehilangan semangat kalau hal itu hilang dari hidup kita. Berarti itu lebih dari Tuhan buat kita. Yang keenam, apa yang paling memberi saya semangat dalam hidup ini? Kalau saya punya, saya semangat. Kalau ada dia, ada ini, saya semangat sekali dalam hidup ini. 7. Hal apa yang kalau tidak Tuhan berikan, hal apa yang kalau Tuhan tidak jawab buat kita, itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Ada nggak? Coba saudara renungkan 1-7 tadi, ada nggak ternyata hal lain selain Tuhan dalam hidup ini buat kita? Nah, ini ada tabel yang menggambarkan idols of the heart. Dari jawaban-jawaban banyak orang, kalau ditabelkan rata-rata begini jawabannya. Yang pertama sebelah kiri itu, karir, prestasi. Ternyata yang paling penting yang membuat dia semangat dalam hidup adalah karir, prestasi. Ada juga yang kekuasaan, karena dia pengen kekuasaan. Kalau nggak dapat kekuasaan, nggak dapat posisi, nggak dapat jabatan, dia kecewa, dia marah sama Tuhan. Atau kekayaan, atau penampilan, atau hobi. Ada yang hobinya, waduh itu udah Tuhan pun nomor 2 daripada hobinya. Hobi nomor 1, reputasi, topeng agamawi, bicara apa? Jabatan pelayanan. Kalau di gereja kita senang dihormati, ada topeng agamawi, padahal kita berpura-pura di situ, jadi orang lain di situ. Ada juga gini, suku, budaya kita, itu yang lebih penting dari firman Tuhan seringkali. Betul nggak? Ada orang-orang yang gini, pokoknya budaya saya bilang gini, suku saya mengajarkan begini, firman Tuhan nggak mengajarkan begitu, saya tetap ikutin. Zona nyaman, ada banyak orang tidak mau keluar dari zona nyamannya walaupun untuk Tuhan. Zona nyaman nomor 1, dia ikut Tuhan supaya zona nyamannya terjaga. Dia ikut Tuhan supaya zona nyamannya tidak terganggu, justru dia ikut Tuhan untuk menjaga zona nyamannya. Karena zona nyaman lebih berharga daripada Tuhan. Keluarga, pasangan, persahabatan, public figure termasuk pendeta dan sebagainya. Tapi yang saya sorotkan di sini ini, sikap gimana gue. Ada banyak orang sebetulnya kalau sesuai dengan gue, sesuai dengan mau gue ikutin Tuhan. Kalau sesuai dengan hati saya ikut, saya taat. Tapi kalau firman Tuhan bertentangan dengan kemauan saya ikutin yang gue mau. Itu gimana gue. Berarti idol saudara, berhala saudara, Tuhan dalam hidup saudara namanya gue. Oke? Nah, akibatnya apa sih? Kalau ini terjadi, maka tadi selama saudara mengandalkan yang lain, selama ada hal yang lain, saudara lihat ini, semua ini karir, kekayaan, semua itu sementara. Penampilan semua sementara, reputasi semua sementara.
Jadi pada akhirnya saudara dan saya akan menjadi kecewa kalau ada hal lain di hati kita. Makanya waktu ada masalah kita mengalami distraction. Kita mengalami gangguan sampai kita nggak fokus lagi dengan rencana Tuhan. Kita nggak fokus lagi sama Tuhan. Kita sibuk dengan kecewa. Kita sibuk dengan khawatir. Kita panik. Kenapa? Karena dewa-dewa kita, idols kita disentuh. Idols kita terganggu. Dan dia tidak berkuasa. Dia tidak punya kuasa. Jadi kalau saudara masih pengen dipuji, maka sudah pasti saudara akan kecewa. Kalau saudara mengandalkan public figure tertentu, pendeta tertentu, tinggal tunggu waktu saudara kecewa. Kenapa? Dia manusia biasa yang terbatas. Saudara lihat itu? Idols tidak bisa memberikan apa-apa sebetulnya dalam hidup kita. Apalagi yang kekal. Jadi kalau kita punya idols lain, maka hidup kita akan banyak yang dicuri. Bahagia, sukacita kita akan banyak hilang. Justru kita hidup dalam ketakutan, takut kehilangan. Kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam kepahitan, kecewa karena kita tidak dapat apa yang kita mau. Mencuri damai sejahtera. Idols membuat kita mati. Ada banyak orang tidak semangat lagi dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak dapat apa yang dia mau. Saya sudah doa, nggak Tuhan kasih. Saya kecewa sekali lihat itu. Kerohaniannya mati gara-gara idols dalam hatinya. Hal inilah yang disebut distraction dalam hidup kita. Bahkan idols bisa memalsukan keselamatan saudara dan saya. Kita pikir kita sudah selamat, ternyata belum. Coba kita lihat beberapa ayat berikut ini. Kejadian 37 ayat 4 dan ayat 19-20. Saya bacakan buat saudara. Bagaimana Yusuf dan saudara-saudaranya pertama kali mengalami distraction dalam hidupnya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Lebih mengasihi Yusuf. Lihat itu. Masalahnya di sini nih. Idolsnya di sini. Mereka berebut perhatian, berebut warisan mungkin, berebut kasih. Dan akhirnya gini. Waktu ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapa adiknya itu dengan ramah. Di ayat-ayat berikutnya dibilang ini, kata mereka seorang pada yang lain. Waktu Yusuf datang, kakak-kakaknya lihat Yusuf datang, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang mari kita bunuh dia. Jadi dimulai dari tidak mendapatkan kasih. Dimulai dari tidak menjadi pusat perhatian papanya. Kakak-kakaknya mengalami distraction dalam hidup ini. Sehingga mereka lupa value yang benar dalam hidup ini. Sehingga waktu suatu hari mereka lihat adiknya, mereka bilang ini, mari kita bunuh dia. Wow. Sebuah keluarga hancur berantakan gara-gara mereka nggak menyadari ada idols di dalam hatinya. Ada berhala dalam hatinya. Bukan cuma mereka, Nabi Yunus juga mengalami hal yang sama. Yunus 4 ayat 1-3. Yunus, Nabi, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Apa sih yang membuat dia kesal? Waktu Tuhan mengampuni Niniwe. Waktu Tuhan mengampuni bangsa lain, suku lain yang Yunus benci. Suku ini, bangsa ini, Niniwe ini lagi menyerang Israel dan Yunus benci sekali karena dia menganggap ini orang jahat dan sebagainya. Tapi waktu Tuhan mengampuni Niniwe, lihat ini, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Marah sama siapa? Marah sama Tuhan. Lalu dia berdoa pada Tuhan, katanya, sebab aku tahu, saudara saya potong-potong ayatnya, saudara baca sendiri di rumah, ini ringkasannya. Doa Yunus salah satunya isinya begini, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Lihat, dia marah karena Tuhan itu Allah pengasih dan penyayang. Banyak di antara kita mau ikut Tuhan, tapi kita nggak bisa terima kalau orang yang kita benci juga dipakai Tuhan. Banyak kita mau ikut Tuhan, tapi kita nggak bisa terima kalau orang yang pernah bersalah sama kita diampuni Tuhan juga. Kita pengen saya diampuni, oh terima kasih saya diampuni, tapi dia jangan diampuni. Dia neraka saja. Kita mengalami distraction, kita mengalami kehilangan damai sejahtera, kita tetap pelayanan tapi hidup dalam kebencian. Sudah tahu? Alkitab bilang itu sia-sia. Itu bohong kalau kita ada dalam Tuhan tapi hidup terus dalam kebencian. Yunus mengalami ini. Sampai lihat ayatnya bilang ini, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Wow. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Begitu bencinya dia sama Niniwe, nabi yang satu ini waktu lihat Tuhan mengampuni Niniwe, dia bilang mending gua mati aja. Mati aja, mati aja. Kehilangan semangat hidup.
Dalam cerita yang lain, orang Israel mengalami hal yang sama. Keluaran 16 ayat 2-3 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Lihat ini, di padang gurun itu, mereka semua mengomel kepada Musa dan Harun. Bahasa Indonesia sehari-hari ya, terjemahannya. Ngomel pada Musa dan Harun. Kata mereka, lebih baik sekiranya kami mati dibunuh Tuhan di Mesir. Wow. Di sana sekurang-kurangnya kami dapat duduk makan daging dan roti sampai kenyang. Tapi kamu Musa membawa kami ke sini supaya kami mati kelaparan. Ternyata buat orang Israel makan kenyang, makan bermewah, itu kenikmatan hidup, itu jauh lebih penting daripada ikut Tuhan. Mereka bilang lebih baik kami mati dalam dosa lah, udah gak usah diselamat-selamatin. Tapi minimal kita bisa makan kenyang, makan enak. Daripada kayak gini, ikut Tuhan kok banyak pergumulan. Ikut Tuhan kok tidak selalu mudah. Lihat itu. Masalah menimbulkan distraction. Tapi itu sebetulnya Tuhan lagi mau sadarkan, hey lihat, kamu belum mengalami aku loh. Kamu kayaknya umatku, tapi sebetulnya bukan umatku. Betul nggak? Makanya nanti di Matius 7 ayat 22-23 kan bilang begitu. Bagaimana keselamatan bisa dipalsukan lewat idols. Coba kita baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tapi pada waktu itulah aku, kata Tuhan, akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangin, udah bikin macem-macem, akhirnya Tuhan, aku gak pernah kenal loh. Kita gak pernah kenal loh. Kenapa? Yang kamu layani selama ini yang membuat kamu semangat melakukan semua sebetulnya idols in your hearts. Saudara, kalau sudah mengalami distraction karena apapun juga, jangan cepat-cepat mutung, jangan cepat-cepat minta jalan keluar, tapi periksa hatimu, uji hatimu dengan segala kewaspadaan, Alkitab bilang ini. Karena itu yang akan menentukan perjalanan hidup saudara. Oke? What should we do sekarang? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita buat? Ibrani 12 ayat 15 bilang ini, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan menjauh dari kasih karunia. Yang saudara dan saya harus lakukan adalah terus merenungkan kebaikan Tuhan, menikmati penebusan Tuhan, merenungkannya lagi, memikirkannya lagi dan lagi. Sampai itu betul-betul sudah mengerti dan itu menjadi hal yang paling berharga dalam hidup ini. Karena kita tidak bisa mencintai Tuhan kalau bukan Tuhan yang memberikan kasih karunia sama kita. Saudara dan saya, kita tidak ada yang baik kalau bukan Tuhan yang baik lebih dulu. Karena itu jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Jawaban saudara dan saya ada di kasih karunia Tuhan, ada di grace. Ada di sana, tanpa itu kita nggak bisa apa-apa. Tapi waktu sudah merenungkan grace, menikmati grace, mengalami grace, maka itu akan merubah hidup saudara. Dan saudara akan menikmati gini, kita akan menikmati rasa manis yang terbaik, sampai yang lain kita bisa singkirin dari hati ini. Mungkin perlu waktu, tapi kita mulai bisa singkirin, iya sih, saya lebih baik punya Tuhan. Gak apa-apa ini hilang, tapi saya gak kehilangan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena saudara dan saya sudah mengecap kebaikan Tuhan. Karena saudara dan saya sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Jangan jauhkan diri dari kasih karunia. Jangan lepas dari pokok anggur. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa. Petrus bilang ini dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kalau saudara sudah menikmati grace, apa yang harus kita lakukan? Kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadikan dia, kuduskan, khususkan dia. Tempatkan dia di tempat yang spesial dalam hatimu, dalam hati kita, saya juga sebagai Tuhan. Bukan sebagai satpam, bukan sebagai pemuas permintaan kita, bukan sebagai penjawab doa saja. Tapi yang paling utama, dia Tuhan yang berkuasa. Dia jawab ya apa tidak dengan doa kita, dia tetap Tuhan kita. Itu yang seharusnya
Amin. Nah, saya akan tutup dengan cerita tadi. Saya buka dengan cerita Yusuf dan keluarganya hancur, mengalami distraction, dan keluarga ini mengalami kehancuran. Puluhan tahun kemudian, Yusuf mengalami sesuatu, ketemu lagi dengan kakak-kakaknya yang coba membunuh dia. Saudara tahu? Yang saudara harus perenungkan gini loh, Yusuf nggak pernah coba cari kakaknya loh. Yusuf tidak pernah coba cari kakaknya. Dia tahu nggak kakaknya tinggal di mana? Dia tahu nggak papanya tinggal di mana? Tahu. Kenapa dia nggak cari? Distraction. Membuat dia pahit. Membuat dia benci. Membuat dia nggak mau ingat-ingat lagi keluarganya. Membuat dia pengen memulai hidup yang baru di Israel. Tapi Tuhan itu suka membersihkan hati kita. Supaya kita jangan dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh si jahat. Ya kan? Apa yang dia buat? Tuhan datangkan keluarga Yusuf ke depan Yusuf. Waktu Yusuf kaget, sudah bisa lihat ini, lagi enak-enak jadi wakil raja. Tahu-tahu lihat keluarga yang pernah mau bunuh dia, yang dia benci, yang dia coba lupakan selama ini. Waktu dia lihat, kalau saya mungkin keringat dingin langsung gelisah, langsung semua trauma muncul. Wow. Cerita yang dia coba hilangkan puluhan tahun muncul lagi. Coba lihat ini, Kejadian 45 ayat 1-5. Lewat banyak pergumulan, Yusuf berhasil menguduskan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak menjauhkan diri dari kasih karunia. Ini yang dia lakukan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah dia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf ketika dia memperkenalkan dirinya pada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah dia keras-keras. Lihat itu, kepahitan yang ada, stres yang ada, distraction yang terkumpul di hatinya selama ini meledak keluar. Menangislah dia keras-keras sehingga kedengaran pada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Istana Firaun itu besar. Tapi dibilang ini, pada dengar jeritan Yusuf. Mungkin mereka berani, suara apa itu? Apa itu? Belum tentu semua tahu, tapi suaranya terdengar keras. Kebayang gak sakitnya Yusuf? Saudara bisa baca sendiri ayatnya, saya loncat, saya kasih kesimpulan di ayat itu buat saudara. Tetapi sekarang, kata Yusuf, lihat ini. Orang yang bisa kembali melekat pada kasih karunia, menempatkan Yesus sebagai Tuhan, dia bisa bilang ini. Tetapi sekarang jangan bersusah hati. Dan jangan menyesali diri, kata Yusuf pada kakak-kakaknya. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Orang yang bisa menguduskan Tuhan, kembali pada kasih karunia, kita bisa dibukakan lagi matanya untuk melihat apa rencana Tuhan. Kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan di balik semua kejadian yang gak enak ini. Bahwa Tuhan tetap bekerja, bahwa Tuhan tetap mengasihi kita, bahwa tetap Tuhan punya rencana. Dan Yusuf berhasil melihat hal itu, sehingga dia bisa bersuka cita, dia bisa mengampuni saudaranya, dan sudah tahu cerita berikutnya. Di awal tadi saya bilang bahwa Tuhan Yesus pun sebagai manusia mengalami hal yang sama. Waktu dia sebagai manusia, dia Tuhan 100%, tapi dia juga mengambil daging manusia kan. Jadi dia, Alkitab bilang dia juga dicobai. Tapi dia tidak berbuat dosa. Kapan salah satu yang paling kita bisa lihat? Waktu Tuhan Yesus mau disalib. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit. Waktu lagi berdoa, Yesus maju sedikit lalu bersujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia bilang, kalau boleh rencanamu batal dong. Kalau boleh rencanamu batal. Tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang kau kehendaki. Kalau saudara baca Alkitab, maka doa ini 3 kali Tuhan minta. Berarti apa? Memang di hatinya sebagai manusia saat itu 100% juga. Dia pengen rencana Tuhan tidak terjadi dalam hidupnya. Dia pengen rencana itu digagalkan. Dia pengen zona nyamannya dijaga. Dia nggak mau menderita. Dia nggak mau berkorban. Tapi bersyukur Tuhan memberikan teladan yang luar biasa. Waktu dia terus melekat pada kasih karunia, dia bisa melihat rencana Allah di balik semua penderitaan yang akan terjadi. Dia bisa melihat saudara dan saya akan diselamatkan lewat penderitaannya. Dia melihat itu.
Dan dia menguduskan Allah sebagai manusia loh ya, di dalam hatinya sebagai Tuhan. Sehingga dia bisa berkata begini, jangan seperti apa yang kau kehendaki, melainkan seperti apa yang kau kehendaki. Saya berdoa supaya hal itu juga bisa saudara dan saya alami lewat perjalanan pergumulan kehidupan ini. Naik, turun, jatuh, bangun. Banyak distractions akan terjadi dalam hidup kita. Tapi pada ujungnya saya berdoa supaya kasih karunia Allah memampukan saudara dan saya untuk bisa berdoa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Sebab engkaulah Allah, aku adalah anakmu, aku hambamu. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision Channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Baik, ibadah kita sudah selesai dan mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh diberkati, boleh dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Iman kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati apapun yang dia lakukan, usahanya boleh berhasil karena Tuhan yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa membawa gembala kami, Kak Semi, Kak Fani, juga para leader home. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kreativitas yang dari Tuhan untuk dapat membawa jemaat home ini semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jakarta, secara khusus untuk Jakarta Selatan. Kami berdoa Bapa berkati di tengah-tengah virus pandemi ini. Kami berdoa biarlah kami ini boleh dilingkupi oleh darah Yesus sehingga kami terbebas dari sakit penyakit. Kami berdoa untuk Pak Anies Baswedan beserta pemerintahannya. Kami berdoa biarlah rencana-rencana yang dijalankan, program-program yang dijalankan itu boleh seturut dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berkati bangsa kami berkati Pak Jokowi beserta para jajaran pemerintahannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kami berdoa Bapa berkati segala bentuk rencana-rencana yang bukan datangnya dari Tuhan. Kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biarlah damai itu turun atas Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk tanahnya, kami berdoa untuk airnya, kami berdoa untuk udaranya. Apa yang ditanam, apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan itu berhasil karena bangsa kami bangsa yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus kami bersyukur untuk pagi hari ini dan kami bawa doa kami ini kehadirat Engkau Allah yang kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Home Church. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat, baik-baik, dalam lindungan Tuhan dan berkat Tuhan. Amin ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Andi Setiawan yang minggu ini jadi berkat untuk kita semua melalui firman Tuhan. Nggak kerasa hampir 4 tahun kita sudah jalan bersama-sama, kerjasama pelayanan dengan CLCC Bandung. Terima kasih dan saya berdoa kita bisa terus berjalan bersama.
Puji Tuhan. Nah, sekarang untuk LCC nih, untuk kelompok LCC-nya kita. Hari-hari ini, iFriend saudara sedang menyebarkan Google Form kepada friends, kepada anggota LCC untuk pendataan. Supaya nanti di tahun depan kita bisa melakukan pelayanan yang lebih baik lagi. Dan untuk itu, kalau saudara udah dapat Google Form-nya, segera isi ya. Langsung diisi, nanti datanya akan langsung masuk ke kita. Terima kasih. Ini saatnya kita selesai dengan ibadah kita. Mari kita selesai dengan rahmat dan berkat Tuhan. Arahkan hatimu sama Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.